Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, saya akan kembali membacakan sebuah cerita rakyat dari Sulawesi Selatan. Dan cerita rakyat kali ini berjudul Sepak Bola Binatang. Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Sebelum kita memasuki pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke, kalau sudah, langsung saja. Mari kita memasuki pembahasan. Inilah dia kisahnya. Alkisah, di sebuah daerah di Sulawesi Selatan, terdapat sebuah padang rumput yang sangat luas. Padang rumput tersebut menjadi tempat makan bagi beberapa hewan herbivora seperti sapi, kerbau, keledai, gajah, kijang, dan sebagainya. Setiap hari, para hewan tersebut akan datang bersama rombongannya untuk makan di padang rumput tersebut. Pada suatu hari, datanglah kelompok sapi yang hendak makan di padang rumput tersebut. Kebetulan, mereka memilih wilayah yang masih panjang rumputnya, karena dianggap itu adalah rumput terenak. Namun secara tiba-tiba, datang jugalah gerombolan kerbau, yang rupanya juga mau menyantap rumput di bagian tersebut. Alhasil, kelompok sapi dan kerbau pun saling berdebat satu sama lain. "Hei sapi, sebaiknya kau makan di tempat lain saja. Kami mau makan di tempat ini," ujar kerbau. "Enak saja," ucap sapi. "Kami mana mau pergi dari sini." Lanjutnya, akhirnya perdebatan itu berakhir dengan perkelahian. Para sapi dan kerbau pun saling adu fisik satu sama lain. Keduanya saling dorong dan menanduk satu sama lain. Tak ayal, hal ini menjadi tontonan menarik bagi kelompok hewan lainnya. Mereka bersorak-sorai meneriaki sapi dan juga kerbau yang baku hantam dengan dahsyatnya. Sampai dengan siang hari tiba, kedua kelompok ini masih bertarung seimbang. Belum ada yang kalah dan belum ada yang menang. Keributan ini pun kemudian sampai ke telinga raja hutan, yakni sang singa. Akhirnya, singa pun datang dan langsung mengaum untuk menyuruh sapi dan kerbau ini untuk berhenti berkelahi. "Mengapa kalian harus berkelahi? Kemarin si kambing dan rusa, 2 hari yang lalu si kuda dan keledai. Sekarang malah sapi dan kerbau. Mengapa kalian suka sekali berkelahi?" ucap singa dengan suara yang menggelegar. Penampakan sang singa sebagai raja hutan dengan gigi taring yang besar dan tajam, serta dengan lidah yang menjulur keluar, membuat para hewan lainnya menjadi sangat ketakutan. Di tengah suasana yang mencekam tersebut, tiba-tiba sang raja hutan mendapatkan sebuah ide yang dianggapnya pasti akan berhasil membuat akur mereka semua. "Aku punya ide. Bagaimana kalau kita adakan pertandingan sepak bola saja, supaya kalian semua bisa akrab satu sama lain." Walaupun agak mengejutkan, namun akhirnya para hewan lain pun setuju dengan usul tersebut. Akhirnya diadakanlah pertandingan sepak bola. Tim-tim yang sudah mendaftar adalah tim-tim seperti kambing, sapi, domba, kerbau, kuda, dan lain sebagainya. Pertandingan pertama hari itu adalah pertandingan antara domba dan kambing. Dan akhirnya pertandingan tersebut pun dimulai. Dikarenakan para domba ini punya badan dan bulu yang besar, mereka pun cenderung bergerak lambat. Sedangkan kambing yang gerakannya lebih cepat tentu saja mendapatkan keuntungan dari hal itu. Dan benar saja, skor akhirnya adalah 2-1 untuk kemenangan tim kambing. Para penonton merasa puas menyaksikan pertandingan tersebut, karena selain menghibur, juga karena terkadang banyak kejadian lucu yang terjadi di tengah-tengah pertandingan. Alhasil, turnamen pun terus berlanjut. Keesokan harinya dan seterusnya lagi, hingga menyisakan 4 tim yang lolos ke babak semifinal. Tim-tim tersebut adalah gajah, kuda, sapi, dan kerbau. Pada pertandingan pertama, tim kuda berhadapan dengan tim sapi. Namun di luar dugaan, ternyata tim kuda sedang tidak semangat hari itu, dikarenakan kemarin sang raja kuda telah meninggal dunia akibat usia.
Akibatnya, para pemain dari tim kuda seperti kehilangan semangatnya. Dan berkat itulah, tim sapi berhasil memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0. Kemudian dilanjutkan dengan pertandingan berikutnya, yakni pertandingan antara gajah dan kerbau. Namun kembali lagi di luar dugaan, sebelum pertandingan dimulai, tiba-tiba hujan deras melanda lapangan, yang membuat lapangan menjadi becek dan licin. Tim gajah mengajukan protes dan menolak untuk bertanding hari itu. Namun, di sisi lain tim kerbau menolak untuk menunda pertandingan. Alhasil, dengan pertimbangan para penonton yang telah jauh-jauh hadir, maka sang raja hutan pun memutuskan untuk tetap melangsungkan pertandingan hari itu juga. Tentu saja keputusan ini merugikan tim gajah. Dan pertandingan pun dimulai, dan benar saja, para gajah tersebut jadi kesulitan untuk bermain dan malah sering terjatuh akibat licinnya lapangan. Di satu sisi, tim kerbau justru sangat leluasa bermain karena mereka dasarnya memang hewan yang suka bermain di kubangan air. Dan skor akhirnya adalah 3-0 untuk kemenangan tim kerbau. Akhirnya, tim kerbau bertemu dengan musuh bebuyutannya yakni tim sapi di babak final. Setelah pertandingan, sang raja hutan mengumumkan bahwa pertandingan final akan diadakan 2 hari lagi, dan para pemain diharapkan bisa beristirahat terlebih dahulu. Kedua tim pun setuju dan memanfaatkan waktu istirahat tersebut untuk mengatur strategi. Akhirnya, tibalah hari di mana pertandingan final akan dilangsungkan. Hari itu sangat cerah dan kedua tim telah berkumpul di lapangannya. Para penonton juga telah berkumpul dan bersorak-sorai mendukung tim kesayangan mereka. Dan wasit pun meniup peluit dan mulailah pertandingan. Kedua tim tampil memukau karena saling serang satu sama lain. Pertandingan telah berlangsung setengah babak dan belum ada gol sama sekali. Kedua tim sekarang mulai berganti dari bermain cantik jadi bermain kasar. Keduanya terlihat mencoba untuk saling menciderai satu sama lain. Namun di tengah pertandingan, secara tiba-tiba hujan turun dan sangat deras, membuat para penonton menjadi panik. Kedua tim tetap melanjutkan pertandingannya, namun sepertinya hujannya sangat deras, lebih deras dari saat tim kerbau melawan tim gajah. Alhasil, para penonton pun berlarian ke rumahnya masing-masing karena takut akan terjadi banjir. Pun halnya dengan para pemain yang lain yang tidak lagi memperdulikan hasil pertandingannya. Tim sapi nampaknya salah masuk ruang ganti dan malah memakai pakaian ganti milik kerbau. Sementara itu, tim kerbau yang datang belakangan ke ruang ganti pun terpaksa memakai baju milik tim sapi yang ketinggalan. Semua hewan pun berlarian ke rumahnya masing-masing dan meninggalkan lapangan dalam kondisi kosong. Pertandingan pun dianggap seri dan kerbau maupun sapi dianggap sebagai juara bersama. Namun uniknya, tim kerbau dan tim sapi ini tidak pernah menukarkan kembali pakaiannya. Itulah mengapa sampai sekarang kita selalu melihat kulit sapi seperti agak longgar begitu. Dikarenakan sebenarnya itu adalah kulit milik kerbau. Sedangkan kulit kerbau selalu terlihat sempit. Dikarenakan itu sebenarnya adalah kulit milik sapi. Ya, itu hanyalah sebuah kisah fiktif yang dibuat tentunya untuk semata-mata sebagai hiburan. Oke? Dan seperti itulah kisahnya teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat atau tanggapan, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Oke? Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman yang lain supaya cerita-cerita rakyat bisa terus lestari dan bisa terus diingat sampai sepanjang zaman tentunya. Oke? Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Terakhir, terima kasih banyak telah mau menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video berikutnya.